Halo, ketemu lagi dengan gua Seminot Slimboy. Hari ini, tepatnya bulan ini adalah bulan yang penting karena banyak sekali sebenarnya event event penting yang terjadi di bulan ini. Dan sebenarnya gua punya hutang yang sebenarnya nggak lu tagih juga, mungkin karena lu nggak peduli. Karena gua mencoba konsisten pertama di Not a Slim Show. Apa itu Not a Slim Show? Lu bisa lihat di episode pertama dan kedua apa yang gua bahas. Jadi sebenarnya gue punya hutang bahwa di episode bulan November ini gue akan membahas tentang Hari Pahlawan, tapi kan sudah lewat. Tapi secara kebetulan di bulan November ini juga tepatnya tanggal 25 November, kalau jadi ini di-upload tanggal 25 November adalah jatuhnya Hari Guru. Dan guru itu sering dielu-elukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ini aja sebenarnya adalah sebuah istilah yang oksimoron, pahlawan tanpa tanda jasa. Apa sih ya? Ya udahlah, sebenarnya kita juga nggak mentingin tanda jasanya, tapi ada jasanya nggak sih sebenarnya, mau ditandain atau enggak ya? Ya kalau Ki Hajar Dewantara ya mungkin pahlawan, tapi guru-guru yang lain ya biasa aja sih menurut gue. Gue bukan menghina guru, justru gue mau menaikkan guru sebagai profesional. Kalau mau dianggap profesional, artinya ya profesional akan dinilai sesuai kompetensi. Kompetensinya apa? Bukan dinilai gara-gara dia guru pokoknya baik, gara-gara guru dia pokoknya pahlawan walaupun tanpa tanda jasa. Gue juga adalah seorang orang yang sering diminta saran, atau orang banyak nanya ke gue soal stand up comedy. Akhirnya gue self proclaim membuat acara yang namanya Komik Wannabe. Udah ada puluhan episode di situ ya, lo bisa tonton. Gara-gara gue ditanya awalnya gitu, jadi ya udahlah, daripada nanya-nanya keseringan, sekarang tuh banyak orang nanya, akhirnya gue bilang ya tonton aja episode sekian, tonton aja episode sekian, kan gampang gue jadi jawabnya. Jadi itu tujuan gue bikin Komik Wannabe gitu, bukan self proclaim gue sebagai orang lucu. Gue tahu gue udah lucu. Oke, kembali, artinya guru bukan pahlawan tanpa tanda jasa lah ya. Jadi mungkin itu juga alat untuk mengiming-imingi guru, ya lu kan pahlawan tanpa tanda jasa, karena pahlawan ya digaji kecil juga nggak apa-apa. Tapi gaji kecil guru juga mungkin sekarang mitos, terutama kalau untuk guru-guru swasta ya, guru sekolah internasional, gue rasa juga sejahtera lah. Jadi guru ini mari kita tuntut, kita kembalikan sebagai sebuah profesi yang punya tuntutan. Ya tuntutan untuk profesional. Artinya kalau dia profesional, mari kita hargai dia sebagai seorang profesional. Gua punya guru-guru yang jadi teladan lah, yang gue masih ingat namanya di SMA. Contohnya ada Pak Barja, guru matematika gua, ada Pak Yoyo, gua ada guru biologi gua. Gua ngefans banget lah. Gua nggak terlalu suka biologi, gua akhirnya sekolah di komputer. Gua suka matematika dulu. Tapi Pak Yoyo itu guru biologi, gila kan. Dia yang membuat gue jadi kagum sama profesi dia, guru biologi ya. Oke, jadi sebenarnya guru mari kita kembalikan ke profesi lah ya. Jadi kadang-kadang kita nih suka salah menempatkan ya. Jadi guru sendiri banyak juga yang melakukan kejahatan terhadap muridnya. Kita tahu banyak kasus guru di sebuah daerah melakukan pelecehan seksual yang terjadi berulang-ulang. Dan gua rasa ya profesi guru ini punya sesuatu kesalahan juga, bukan kesalahan ya, kelemahan. Mereka ini terutama ya, gue kasihan sama guru TK. Mereka berinteraksi kebanyakan sama anak-anak TK, lalu anak TK itu kemudian lulus, datang lagi anak yang kecil-kecil, kalau udah agak gede mereka pergi lagi. Mereka selalu berinteraksi dengan orang-orang yang lebih kecil dan mereka. Makanya gue pernah kenal sama seorang guru TK. Ketika dia bicara dengan gue, orang yang dewasa, dia gayanya seperti guru TK. Bapak mau kemana? Iya, udah lama ya bapak. Karena dia biasa berinteraksi dengan anak kecil, dan seperti itu dia berinteraksi dengan anak kecil gitu ya. Guru SD, guru ya mungkin semua punya itulah ya. Jadi menurut gue, guru mari kita tempatkan sebagai profesional yang punya tuntutan. Kalau nggak benar ya bilang nggak benar, bukan pahlawan tanda jasa yang nggak benar gitu ya. Ya sama seperti halnya dengan dokter. Ya, dokter ada yang baik ya, ada juga yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya.
gue orang IT, iya sama juga, gue komedian juga, ya nilai. Jadi bukan komedian itu adalah pahlawan tanpa tanda ketawa ya apalah pokoknya ya. Tapi kami adalah profesional, nilai sebagai profesi gitu kan. Komedian banyak menyelamatkan orang, banyak ya kan. Ada sebuah testimoni ketika gue melawak sambil nyanyi lagunya lagu cinta, ada orang yang ngaku setelah itu nge-tweet bahwa hubungan dia sedang retak, tetapi mendengar gue nyanyi masih ada ya lagu tahun 80-an ya, gue angkatan itulah ya pokoknya. Dia katanya lagu gue itu, lagu Dian Pramana dan Deddy Dukun yang gue nyanyikan itu menyelamatkan hubungan mereka. Oh, itu kan arti kan gue pahlawan juga bagi hubungan mereka. Ya, tanpa tanda jasa ya. Beli tiket sih mereka. Nah, hal kedua yang penting adalah ini, jadi gue udah lewat ya. PR gue yaitu membahas tentang pahlawan dan hari guru, disatuin di rapel. Ya, dan tadi ada beberapa animasi dikerjain oleh rekan gue dari Sketsagram ya, bisa di follow akun Twitter dan Instagramnya dan juga YouTube-nya. Yang kedua adalah November ini gue ya dari bulan lalu gue aktif dengan 3 orang, Aco, Muhammad Aco, Adriano Kolbe dan ponakannya Om, membuat sebuah series yang namanya Talk of Life. Ini adalah sebuah rimba pengetahuan di mana tidak ada host utama. Gue sebenarnya mengambil inisiatif untuk menjadi dominan, tapi mereka juga boleh dominan terhadap gua. Silahkan ditonton, sudah ada 2 episode dan 1 episode dibagi ke dalam beberapa part. Silahkan lu lihat di YouTube gua. Dan sebenarnya gua udah deket dengan mereka bertiga ya. Tapi terus terang series ini membuat kita semakin deket lagi, semakin ter-attach, semakin cek. Karena ya sebelumnya mungkin udah jauh dengan kesibukan masing-masing ya. Terutama gue mau bahas tentang Adri. Hari ini dia juga punya podcast yang namanya podcast awal minggu atau akhir minggu. Nah, lu bisa juga subscribe ke podcastnya. Nah, ini ada sebuah kesalahan gitu ya. Kalau lu merasa seide ya saling promote lah, saling berkolaborasi satu sama lain. Dan satu, gue sudah berkolaborasi di Talk of Life, dan kedua dia mempromosikan juga Talk of Life, mungkin karena diajak sih, di podcastnya dia. Kadang-kadang orang yang bisa diakui lah, Adri mungkin dengan gue lebih populer lah. Sorry Dri, ini we talk about reality aja Dri. Tapi popularitas itu adalah sesuatu yang relatif, dia tidak mutlak. Di lingkungan tertentu, orang tertentu bisa aja lebih populer. Jadi Adri memang secara umum gue lebih populer dari dia. Tetapi bisa saja di lingkungan fansnya dia, atau jangan bicara lingkungan kantor atau inner circle-nya dia, taruhlah lingkungan umum, artinya publik yang merupakan fansnya dia, bisa aja dia lebih populer dibanding gue. Gue yakin ada. Jadi kadang-kadang orang-orang itu tuh suka beranggapan, Bang Sam kan lebih terkenal dari gue, ngapain gue promote. Nah, di sisi lain orang-orang yang lebih terkenal dari gue juga nggak mau promote gue, susah dong posisi gue. Jadi gue seneng Adri took liberty to promote the show, dan to promote also myself. Thank you Adri untuk ini, dan sekalian gue promote balik lah, gue balas budi sama Adri. Nah, itu kembali bahwa popularitas adalah sesuatu yang tidak mutlak ya. Jadi di lingkungannya Adri, fanbase-nya Adri, bisa aja gue belum populer, dan ketika dia sebut tentang gue, dia masuk ke YouTube ini, dan gue punya fans baru. Sama vice versa untuk Adri ya. Ya, jadi lu subscribe lah ke podcastnya dia, ke channel YouTube dia. Ya, Raditya Dika lebih populer dengan gua. Iya betul, dibanding gua, betul. Secara umum gua akui Raditya Dika lebih populer dari gua. Tapi di lingkungan gua, ibu gua tuh nggak tahu ada yang namanya Raditya Dika. Saudara-saudara gua di kampung, di KPJ, ada yang nggak tahu, tapi dia tahu gua. Dan bukan hanya tahu gua, dia tahu dan nonton gua waktu itu di Metro TV ya. Sekarang udah nggak lagi ya, gua lebih aktif di YouTube. Ya, prinsipnya mereka tahu gitu gua, dan dia tidak tahu. Jadi sebenarnya popularitas itu sesuatu yang relatif ya kan, sesuatu yang relatif. Jadi ya gua lega juga ya, ternyata di lingkungan tertentu gua lebih populer gitu dari Raditya Dika ya. Jadi intinya ayolah, kalau lu merasa seide dengan gua, feel free bikin channel YouTube sendiri, dan feel free juga untuk so akrab gua di banyak sosial media. Ya, gue akan promote lah kalau gue sempet, dan kalau gue lihat juga bagus dan cara mintanya enak gitu kan. Iya dong, gue juga manusia.
diminta nggak enak ya ngapain, ya. Nah, jadi itulah, jadi sebenarnya kadang-kadang kita suka protes dengan ajang pencarian bakat terhadap resultnya. Ya ini nggak ngomongin Suca ya, nggak. Ngomongin yang dulu aja, kita ngomongin misalnya Indonesian Idol, ya. Kenapa sih atau jangan Indonesian Idol? Waktu itu yang pertama kali itu Avi, ya. Kenapa sih Avi juaranya Ferry? Wah, kenapa juaranya Ferry? Oh kan Mawar lebih bagus ya. Nah, gue juga waktu itu mendukung Mawar. Kirim SMS untuk Mawar. Waktu itu kan masih zaman SMS ya. Ya. Dan nah orang yang protes ini, kenapa itu gak bagus tuh? Kenapa yang pemenangnya Ferry? Nah, gue tanya balik, lu ngirim SMS nggak untuk Mawar? Enggak ya, lu gak usah ngomong. Ya kan? Kenapa sih Bang Semi dikit banget sih yang lihat? Nah, lu pernah promotin gue nggak? Promotin dong. Nah, itu sebenarnya intinya. Gitu, jadi kadang-kadang kita mempertanyakan sesuatu yang sebabnya adalah karena lu juga tidak terlibat dalam membuat sesuatu jadi besar. Ambil tanggung jawab itu. Oke, ambil. Gue serahkan, ambil. Make me popular. Intinya itulah ya. Dan gue mau bahas tentang podcastnya Adri secara ya beberapa konten lah gue dengerin beberapa, karena dia udah jalan secara konsisten. Dia sempat nggak konsisten di minggu keberapa, dan yang lucunya dia mengaku idealis. Nah ini dua, nggak apa-apa loh mengaku idealis, karena idealis itu asal katanya adalah ide. Level ide semua orang tuh punya. Justru ketika level ide gagasan diseragamkan, itu artinya telah terjadi penyeragaman ide, dan di situ kreativitas akan berhenti. Jadi kalau Adri menganggap dia idealis, artinya ya biasanya dia orang yang punya ide berarti kan, gitu kan. Nah sekarang gue pernah menyerang beberapa acara, gue nggak sebut namanya. Gue juga tidak bilang mereka tidak idealis, silahkan pertahankan argumennya. Gue idealisme gue seperti ini. Ya, idealisme gue adalah bisa mengikuti keinginan TV, itu juga sebuah idealisme ya. Ya oksimoron juga, artinya there's no right or wrong. Ini dalam beberapa hal gue sering ulang-ulang ya. Oke, jadi sebenarnya ini adalah sebuah rangsangan juga. Gue sudah mulai aktif juga di YouTube, dan malah mungkin terlalu aktif ya. Jangan bosen, dan semua pikiran gue akan curahkan untuk gue memang pengen grow. Gue punya faith, gue punya iman ya, seolah bahwa sesuatu yang orang bilang idealis, quote unquote, bahwa sebenarnya arti idealisme sendiri udah gue jelaskan tadi, itu tidak laku dijual. Mari kita patahkan. Mana fokusnya? Fokus. Kita patahkan mitos-mitos itu. Ternyata mata gue coklat ya, keren ya. Kita fokus lagi dong. Iya, ini autofokus ya. Sekalian ngetes autofokus. Mari kita patahkan sebenarnya mitos-mitos itu, bahwa idealisme dan monetizing atau laku itu hal yang selalu berbanding terbalik. Nggak ada cewek cakep yang pinter, ada. Orang pinter itu nggak lucu. Enggak. Lu tuh nggak bisa terima kenyataan bahwa gue pinter dan juga lucu. Ada, ini gue gitu ya. Jadi mari kita patahkan juga bahwa idealisme quote-unquote tadi tidak bisa dijual. Bisa, men. Ya. Jadi di podcastnya Adri juga dia membahas yang gue mengagetkan lah. Banyak pikiran-pikiran dia yang luar biasa tentang kesadaran global. Wah, hebat lah. Gue kira gue doang yang mikir situ. Mau nyombong juga. Dia bicarakan tentang kesadaran global, tentang Paris Attack. Seolah-olah kalau kita tidak berkomentar artinya kita tidak peduli. Ya sebenarnya kesadaran global adalah sesuatu racun juga gitu. Gara-gara kita tahu peristiwa di belahan bumi ini yang mana tentang sebuah kerusuhan atau sebuah teror yang dilakukan terhadap kelompok tertentu, ada banyak respon yang akhirnya kita yang damai di sini kok jadi harus ribut juga gitu. Jadi harus berkomentar juga. Padahal sebenarnya harusnya mereka ribut-ribut aja, jangan sampai mengotori kita yang tidak ribut di sini gitu. Tapi kalau kita pun hidup di zaman global yang semua serba cepat, informasi cepat ya, selain filter, kita juga harus ya tahu bersikap lah ya. Jadi contoh aja misalnya di Rohingya itu kan mayoritasnya Buddha, ya kan? Lalu memang di sana terjadi kekerasan terhadap Muslim.
bukan terhadap muslim ya, terhadap umat muslim di Rohingya. Nah kalau orang yang negatif kan akan ya udah biar hajar aja orang muda di sini gitu. Tapi kalau kita mengambil positifnya, kita belajar aja, kita tidak perlu menjadi jihad ke sana sih kalau menurut gue ya. Ya tapi terserah juga sih kalau misalnya udah putus asa di Indonesia ya pengen matinya kelihatan hebat ya silakan aja. Tapi prinsipnya adalah kalau nilai positif yang kita bisa tarik adalah oh di sana ada itu kan bicara soal agama, itu bicara soal mayoritas minoritas. Kebetulan mayoritasnya Buddha, minoritasnya Islam, mayoritas menindas minoritas. Jadi harusnya yang mayoritas di sini berpikir oh kalau kita sebagai bagian orang yang kecil, sebagai minoritas ternyata nggak enak ya. Jadi kita jangan gitu dong sama orang minoritas di sini. Nah gitu reflect ya. What if it happen to us gitu kan? Jadi bukan wah dia terjadi kita balas dengan umat yang di sini ya nggak nyambung karena nggak ada hubungannya karena agama ini sebenarnya franchise bukan nggak ada hubungannya antara orang-orang Kristen di mana dengan gua yang di sini. Gua kebetulan lahir dari darah Batak, kebetulan orang tua gue Kristen, ya gue akhirnya Kristen ya. Gue jangan-jangan sebelum masih di kandungan dalam bentuk sperma aja gue mungkin udah percaya Yesus mungkin ya. Jadi ya gue ya cuma ngikut agama orang tua dan kecil ya kita rata-rata ngikut agama orang tua, nggak ada pindah gitu inisiatif ya rata-rata ya itulah. Apalagi waktu SMP, SD gitu gue pindah agama gue ikut orang tua lah daripada nggak dikasih makan.